Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimah Adila Yasmin, nomor absen 27, kelas 97. Saya akan menceritakan cerpen yang berjudul Kala Bandung Membiru, karya Salimah Adila Yasmin. Kang, ayolah kita tinggalkan saja kota ini, ujarku seraya merapikan rantang makanan. Mau pergi kemana kau? Rumah kita di sini. Mama dan bapak pun tak akan rela bila tahu anak-anaknya pergi dari Bandung. Wajahnya terlihat merah padam, entah karena pernyataanku atau akibat diterpa sinar mentari sepanjang hari. Aku berbisik karena takut terdengar orang lain. Tapi di sini semakin berbahaya. Aku pun tak mau pergi dari sini. Tapi mau bagaimana lagi? Pasukan Jepang itu kian hari semakin bengis. Kita tetap di sini, di kota kita, tidak ada tapi-tapi lagi. Laki-laki jangkung di hadapanku jelas sudah menegaskan bahwa keputusannya bulat. Ayo bergegas, hari semakin gelap. Yakin sekali aku, ini sudah perdebatan kami yang ke-1001 kalinya. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Kang Gali, kakakku, selalu menolak ajakanku. Aku frustasi dibuatnya. Niatku supaya kami berdua aman. Bukan tanpa sebab. Kini kami hanya memiliki satu sama lain. Di umur kami yang masih 19 dan 17 tahun, Mama dan Bapak telah pergi jauh, jauh sekali, hingga kami tak akan pernah bisa berjumpa lagi. Mereka menjadi korban kebiadaban pasukan Jepang. Kami tak memiliki sanak saudara di Bandung, karena sejak awal Mama dan Bapak merantau dari desa. Tak lama kami tiba di rumah peninggalan orang tua kami. Tak perlu membayangkan rumah mewah layaknya priai-priai dan orang Jepang. Rumah kami hanya terbuat dari bambu dan kayu yang jauh dari kata layak. Kang Galih segera menuju bilik kamarnya. Tak terdengar suara apapun setelah itu. Aku memutuskan untuk berhenti membahas rencana pergi dari kota ini. Hari demi hari kami habiskan di sawah, menjadi budak penjajah di tanah kami sendiri. Pada awalnya, orang-orang Jepang itu memberi kami janji-janji manis kemenangan dan kebebasan dari Belanda. Omong kosong sekali. Hasil panen menjadi keuntungan besar bagi mereka. Sedangkan kami hanya mendapatkan upah kecil yang bahkan untuk makan sehari-hari saja tak mencukupi. Rakyat seperti kami menjadi sasaran empuk untuk diperbudak karena tak bisa melawan. Mama dan Bapak pergi karena mereka menolak mentah-mentah untuk diperbudak. Mereka dengan lantang menyuarakan kemurkaan mereka. Masih terekam jelas dalam ingatanku bagaimana Mama dan Bapak ditangkap oleh tentara Jepang. Mereka hilang tanpa kabar. Hingga 2 hari berselang, akhirnya tersiar kabar dari Pak Cecep, tetangga kami, bahwa Mama dan Bapak telah pergi selamanya. Aku merebahkan diri di atas samak. Langit-langit bilik kamar secara tiba-tiba menjadi putaran acak memoriku. Bahkan sejak aku dan Kang Galih kecil, atau bahkan jutaan bumi putar lainnya, tak pernah benar-benar merasa aman. Ketakutan dan kegelisahan menyelimuti tanpa henti. Setelah kami bisa sedikit bernafas karena kepergian Belanda, tanpa bak bibu, Jepang menempati Ibu Pertiwi. Keseharian kami di sawah semakin melelahkan. Tiap harinya kami diawasi oleh pekerja Jepang yang tak berbelas kasih. Selama kami bekerja, kami diteriaki, bahkan diumpati bila ada 1-2 kesalahan saja. Mereka tak berbelas kasih barang sedikit pun. Tua muda, lelaki perempuan, semua diperlakukan dengan buruk. Puncaknya terjadi ketika masa panen akhirnya tiba. Kami dipekerjakan habis-habisan. Pagi hingga petang tiada henti. Satu persatu pekerja tumbang karena sakit. Namun, tetap diwajibkan bekerja. Hingga akhirnya korban jiwa mulai berjatuhan. Jeritan penderitaan memenuhi bumi Pasundan. Istri yang ditinggal suami, anak-anak yang ditinggal orang tua, ibu bapak yang kehilangan anaknya. Bersamaan dengan itu pula, upah yang kami terima semakin kering. Lengkap sudah penderitaan kami, penderitaan rakyat pribumi.
Aku dan Kang Galih berusaha menguatkan satu sama lain. Rasanya kami pun sudah tak kuat lagi. Di minggu terakhir panen, akhirnya fisikku sudah tak tahan lagi. Kang Galih mati-matian meminta keringanan supaya aku tidak perlu bekerja. Tak sampai hatinya melihat adik gadis satu-satunya harus mengalami penderitaan yang lebih parah lagi. Namun tetap saja, tak ada kata kemanusiaan dalam kamus penjajah ganas itu. Untungnya, tak lama kemudian, kondisiku berangsur-angsur membaik. Akibat kerja paksa yang menelan jiwa, kemarahan rakyat tak terbendung lagi. Bentrokan massa terjadi di beberapa titik termasuk wilayah rumahku. Kami lantas memilih untuk bersembunyi di rumah, tak mengeluarkan suara apapun. Aku tak henti-hentinya merapalkan doa. Harap-harap eksistensi kami tak disadari siapapun. Sengaja sekali kami menyulap rumah ini menjadi terlihat tidak berpenghuni. Keberuntungan berpihak kepada kami. Hingga hari berganti, tak ada satupun yang menyadari keberadaan kami. Tapi sayang, keluarga Pak Cecep tak seberuntung kami. Harta mereka dijarah hingga tak bersisa. Pak Cecep bahkan ditangkap. Tak jelas alasannya apa. Tak sekali dua kali, tentara Jepang menjarah dan menangkap rakyat tanpa sebab. Di tengah pegikan kesengsaraan rakyat, pemerintah Jepang mengumumkan pembentukan pembela tanah air atau PETA ke seluruh penjuru bumi pertiwi. Pada awalnya, aku tak menghiraukan hal ini. Namun, ucapan Kang Galih mengejutkanku. Akang sudah memikirkan ini matang-matang. Minggu depan, kau akan pergi ke desa asal Mama dan Bapak. Ternyata, Mak masih menyimpan alamat kampung halamannya. Ucap Kang Galih dengan tenang seraya mengerus rambut panjangku. Kang Galih, ikut kan? Aku menautkan alis, memastikan ucapannya tadi salah. Dia tersenyum simpel. Akang akan mengantar kau ke sana. Tapi setelah itu, Akang akan mendaftarkan diri menjadi pasukan PETA. Apa-apaan? Sontak aku berteriak ke arahnya. Kang, resikonya besar. Nyawamu yang jadi jaminannya. Tanpa kau bilang pun, Akang tahu betul, Dek. Tapi tak mungkinlah Akangmu ini diam saja melihat bangsa kita ditindas. Akang dengar dari pemuda lain, banyak yang menjadi pasukan PETA supaya bisa mendapatkan ilmu dari orang Jepang sana. Suatu saat, kita bisa menjadikan ini sebagai bumerang untuk mereka. Sampai kapanpun aku tidak akan setuju. Aku melesat pergi dari rumah meninggalkan Kang Galih dalam kebimbangan. Namun, bukan Kang Galih kalau kepalanya tak sekeras batu. Ia tetap memaksaku untuk mengikuti gagasan gilanya. Hingga akhirnya aku dengan terpaksa mengikuti idenya. Maka, saat sang surya belum menampakkan diri, kami berangkat diam-diam. Sungguh, ini salah satu saat paling menakutkan dalam hidupku. Kami dibayang-bayangi oleh tentara Jepang yang tak pernah berhenti berpatroli. Kang Galih selalu berjalan di depan sambil memegang erat tanganku. Di saat seperti ini, aku merasa seperti dilindungi. Kami baru tiba di tujuan ketika hari telah petang. Untungnya penjagaan di daerah ini lebih longgar. Kami bisa dengan mudah menyelinap masuk. Tak berselang lama, kami bertemu dengan warga lokal. Beruntung sekali, karena ia tahu rumah kakek kami. Ia bahkan mengantarkan kami ke rumah kakek. Saat kami tiba, pada awalnya kakek dan nenek tak mengenali kami. Namun, saat kami memberitahu tentang orang tua kami, tanpa aba-aba mereka langsung memeluk kami dengan erat. Kami menceritakan runtutan cerita yang terjadi pada keluarga kami. Nenek tak kuasa menahan air matanya. Setelah dirasa cukup, akhirnya Kang Galih menceritakan maksud kedatangan kami. Kakek dan nenek menolak mentah-mentah keinginan Kang Galih untuk menjadi pasukan PETA. Tapi dengan segala macam argumen yang dikeluarkan Kang Galih, akhirnya nenek dan kakek menyetujui perkara ini. Sebenarnya aku masih berharap Kang Galih berubah pikiran, tapi apa daya, ternyata keputusannya sudah tidak bisa diganggu-gugat. Esok harinya, Kang Galih benar-benar pergi. Ia memelukku erat, seraya mengingatkanku untuk menjaga diri. Aku mati-matian berusaha menahan hujan dari pelupuk mataku. Kang Galih berjanji akan rajin menghubungiku lewat surat. Ia berjanji akan kembali setelah bangsa kami merdeka. Mendengar janji yang didapatkan Kang Galih, aku hanya bisa terdiam, karena aku yakin ucapannya hanyalah cara ia meyakinkanku dan dirinya sendiri. Tapi janji tinggallah janji.
Kini terhitung sudah 1 tahun pikiranku terombang-ambing. Barang sekalipun tak pernah ada surat dari Kang Galih. Aku kalut-marut dibuatnya. Gebrakan kemerdekaan semakin terdengar di segala penjuru. Aku harap-harap cemas Kang Galih akan segera kembali. Sampai akhirnya secercah harapan muncul. Tersiar kabar bahwa pasukan peta dari Bandung akan menggunakan wilayah desaku untuk berlatih. Imajinasiku melayang setinggi awan. Aku berencana mencari Kang Galih secara diam-diam. Ketika pasukan peta benar-benar tiba di wilayahku, tanpa menunggu lagi saat petang tiba, aku berusaha mengendap-endap masuk ke tempat berlatih mereka. Dengan badanku yang cukup mungil, aku bersembunyi di tumpukan-tumpukan stok makanan. Jantungku berdegup kencang. Apabila aku ketahuan, berakhir sudah nasibku. Dewi Fortuna kali ini berteman denganku. Aku berhasil menemukan Kang Galih di tengah ratusan orang. Perawakannya menjadi lebih kekar, bahkan kulitnya matang terbakar matahari. Sungguh, ia ditempa layaknya baja. Gelap mulai menyelimuti. Aku memberanikan diri keluar dari tempat persembunyian dan menghampiri Kang Galih. Alangkah terkejutnya Kang Galih menyadari keberadaanku. Dia langsung membawaku ke tempat yang sepi. "Dek, bagaimana caranya kau masuk ke sini? Kau tak tahu seberapa berbahayanya bila kau ketahuan menyelinap." Kang Galih langsung membombardirku dengan pertanyaan. Aku memeluk Kang Galih, melepaskan rasa rinduku. "Kang, kau kemana saja? Jahat sekali kau tak pernah mengabariku." Demi melihat aku memeluknya, Kang Galih akhirnya luluh. Ia balas memelukku. "Bukannya tak mau, namun sulit, Dek." Ia memegang kedua bahuku. "Sekarang kau pulang. Malam ini kami berencana untuk melakukan pemberontakan. Kami ingin menuntut kemerdekaan. Area ini akan jadi medan tempur, Dek." "Kang, ini sudah benar-benar bahaya. Ayo kita kabur bersama-sama." Aku kalang kabut mendengar penjelasannya. "Dengar, sekarang Akang akan bantu kau untuk kabur. Pastikan nenek dan kakek aman. Akang akan tetap di sini membela bangsa kita." Ia segera menarik tanganku. Aku menghempaskan tangannya. "Jangan begitu, Kang. Kalau Akang di sini, maka aku pun akan tetap di sini." "Tidak ada tapi-tapi lagi. Kau harus aman. Akang tak mau kau kenapa-napa." Kang Galih lantas membawaku ke jalan tersembunyi. Ia selalu memastikan keadaan benar-benar aman untuk dilalui. Wilayah ini ditutupi oleh semak belukar serta bambu-bambu yang menjulang tinggi. Akhirnya kami tiba di rumah kakek. Kang Galih mengusap rambutku dengan lembut sambil tersenyum hangat. "Akang berjanji kita akan bertemu lagi ketika bangsa kita telah merdeka. Sekarang tutup pintu rapat-rapat dan jangan mengeluarkan suara apapun. Jaga diri kau." Kang Galih lantas membalikan badan dan melangkahkan kaki. Namun, aku segera mengejar Kang Galih dan memeluknya dari belakang. "Sampai jumpa lagi, Kang." Ia lantas pergi meninggalkanku. Hari itu adalah hari terakhir aku melihat Kang Galih. Pemberontakan yang terjadi di wilayah itu menjadi buah bibir di mana-mana. Naas, tentara Jepang akhirnya tetap memenangkan pertempuran itu. Korban jiwa berjatuhan. Bahkan banyak dari mereka yang hilang bak tertelan bumi. Kang Galih menjadi salah satu orang yang hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Karena wilayah tersebut sudah tak aman lagi dan aku tak kuasa mengingat pertemuan terakhir kami, aku memilih memboyong kakek dan nenek ke Bandung. Kini, sang proklamator, Soekarno, baru saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Aku mendengar lewat radio yang disiarkan. Udahlah yang semua terasa mengunci diri, lantas terasa lebih ringan. Euforia kemenangan dirasakan sungguh kelarangan. Namun, diriku, tak bisa terima. Apapun yang terjadi tak bisa mengembalikan Kang Galih. Apapun yang terjadi, narasi yang selanjutnya aku tulis bukan lagi kami, hanya aku. Yang tersisa dalam diriku hanya luka yang membiru. Yang tersisa dalam diriku hanya ingatan Bandung yang membiru.